Kisah Nabi Idris alaihissalam merupakan kisah yang penuh hikmah dan pelajaran bagi kaum muslimin. Sebagai manusia pilihan, ia telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk merasakan kematian, melihat surga dan juga neraka. Pengalaman yang pastinya akan membuat merinding. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Dia adalah putra dari Qabil dan Iklimah, yaitu putra dan putri Nabi Adam. Saat itu, Allah memerintahkan Nabi Idris untuk mengajak seluruh manusia agar berjalan di jalan kebenaran. Saat itu, dia adalah manusia pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril ketika dirinya berusia 82 tahun. Sahabat beriman, berikut ini kisah Nabi Idris mengenai kematian dan saat pertama kali melihat surga, telah dirangkum dari berbagai sumber. Sebagai seorang nabi, Nabi Idris memiliki mukjizat atau kelebihan. Manusia pertama yang pandai baca tulis dengan pena. Nabi Idris diberi macam-macam pengetahuan, mulai dari merawat kuda, ilmu perbintangan atau falak, hingga ilmu berhitung yang sekarang dikenal dengan matematika. Nama Idris berasal dari kata darasa yang artinya belajar. Nabi Idris pun dikenal sangat senang belajar dan tekun mengkaji fenomena alam semesta. Nabi Idris adalah orang pertama yang pandai memotong dan menjahit pakaiannya. Orang-orang sebelumnya konon hanya mengenakan kulit binatang sebagai penutup aurat. Nabi Idris mendapat gelar sebagai Asadul Usud, yang artinya singa, karena ia tidak pernah putus asa ketika menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi. Ia tidak pernah takut menghadapi umatnya yang kafir. Namun ia tidak pernah sombong. Selain itu, ia juga dikenal memiliki sifat pemaaf. Sahabat beriman, Nabi Idris dianugerahi berbagai mukjizat. Salah satunya yakni bisa berteman dengan malaikat maut. Sudah seperti sahabat, malaikat maut kerap mengunjungi rumah Nabi Idris. Suatu ketika, malaikat maut Israel yang sudah bersahabat lama dengan Nabi Idris meminta izin kepada Allah untuk turun ke bumi untuk bertamu dengan Nabi Idris. Dia merasa sangat rindu untuk bertemu dengan Nabi Idris dan Allah pun mengizinkannya. Malam itu, Nabi Idris kedatangan seorang pria yang membawa banyak sekali buah-buahan. Tentu saja, dia adalah malaikat Israel yang menyamar sebagai manusia. Nabi Idris tidak mengetahuinya. Nabi Idris kemudian menawarkan makanan itu kepada Israel, namun ditolaknya. Akhirnya mereka berbincang-bincang dan keluar berjalan-jalan melihat pemandangan sekitar. Tak lama terasa sudah 4 hari mereka bersama. Karena sudah akrab, Nabi Idris mulai curiga dengan gerak-gerik sang tamu. Dengan rasa penasaran yang tinggi, akhirnya Nabi Idris pun bertanya, "Ya tuanku, siapa sebenarnya kamu?" Malaikat Israel kemudian menjawab, "Maaf ya Nabi Allah, saya sebenarnya adalah Israel." "Malaikat Israel, kaukah itu?" sang pencabut nyawa. Kemudian malaikat Israel pun menjawab, "Benar ya Idris. Sudah 4 hari engkau bersama aku. Apakah engkau juga menunaikan tugasmu dalam mencabut nyawa makhluk-makhluk di dunia ini?" "Wahai Idris, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku ambil mereka bagaikan seseorang sedang menyuap-nyuap makanan." "Wahai malaikat Israel, lantas apa maksud kedatangan engkau kemari? Adakah engkau ingin mencabut nyawaku?" "Tidak Idris,
Saya datang memang untuk mengunjungimu karena saya rindu dan Allah mengizinkan saya. Wahai Israel, saya punya satu permintaan dan tolong kabulkan. Tolong cabut nyawa saya dan minta izin kepada Allah untuk mengembalikannya nyawa saya. Saya hanya ingin merasakan sakaratul maut yang banyak orang katakan sangat dahsyat. Kemudian malaikat Israel menjawab, sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun, melainkan hanya dengan izin Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan sang Nabi dan malaikat Israel pun mencabut nyawa Nabi Idris. Saat itu juga malaikat Israel menangis melihat sahabatnya merasakan kesakitan. Setelah mati, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah hidup, Nabi Idris menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan jika manusia-manusia lain mengalami sakaratul maut dengan kedahsyatan yang sama. Nabi Idris tidak tega jika ada umatnya harus sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak saat itu, Nabi Idris makin giat mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan dan jujur untuk hal-hal kebenaran. Sahabat beriman, suatu hari ketika Nabi Idris dan malaikat Israel beribadah bersama, kemudian Nabi Idris mengajukan permintaan yang unik. Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka, wahai malaikat Israel? Tanya Nabi Idris alaihissalam. Malaikat Israel pun menjawab, wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa engkau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka, wahai Nabi Allah. Kemudian Nabi Idris pun menjawab, terus terang, saya takut sekali dengan azab Allah itu. Tapi mudah-mudahan imanku menjadi tebal setelah melihatnya. Kemudian malaikat Israel meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan restu. Keduanya pun pergi untuk melihat neraka. Saat hampir dekat, Nabi Idris alaihissalam langsung pingsan. Malaikat penjaga neraka merupakan sosok yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa di dunia. Nabi Idris alaihissalam tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan neraka. Api berkobar dahsyat, bunyi yang bermuruh, menakutkan, dan hal-hal yang mengerikan lainnya. Nabi Idris meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas. Tujuan kedua, malaikat Israel mengantarkan Nabi Idris ke surga. Di sana, reaksi Nabi Idris pun sama, nyaris pingsan. Tapi bukan karena takut, melainkan takjub dengan pesona dan keindahan semua yang ada di surga. Dilihatnya sungai-sungai yang airnya begitu bening seperti kaca. Sementara itu di pinggir sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari perak dan emas. Lalu ada juga istana-istana untuk para penghuni surga. Di setiap penjuru ada pohon yang menghasilkan buah-buahan. Buahnya pun begitu segar, ranum, dan harum. Setelah puas berkeliling, malaikat Israel mengajak Nabi Idris pulang ke bumi. Namun Nabi Idris enggan pulang dan ingin tetap berada di surga. Tuhan boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti, setelah semua amal ibadah dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru Tuhan bisa menghuni surga bersama para nabi, orang beriman lainnya, ujar malaikat Israel. Kemudian Nabi Idris pun menjawab, saya ingin beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti. Nama Nabi Idris juga disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Salah satunya adalah pada surah Maryam yang artinya, dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Idris
yang tersebut di dalam Al-Quran, sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Al-Quran Surah Maryam, yaitu ayat 56 sampai 57. Kemudian nama Nabi Idris pun juga disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 85, yang artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang sabar, yaitu Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 85. Sahabat beriman, Nabi Idris memiliki banyak sekali ajaran yang diturunkan kepada umatnya, tentu saja untuk dilakukan agar hidup lebih baik. Ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Nabi Idris semasa hidupnya, yaitu kepada para umat. Pesan atau nasihat itu yaitu sholat jenazah lebih sebagai penghormatan, karena pemberi syafaat hanya Tuhan, sesuai ukuran amal kebaikan. Besarnya rasa syukur yang diucapkan tetap tidak akan mampu mengalahkan besarnya nikmat Tuhan yang diberikan. Sambutlah seruan Tuhan secara ikhlas untuk sholat, puasa, maupun mentaati semua perintahnya. Hindari hasad alias dengki kepada sesama yang mendapat rezeki, karena hakikat jumlahnya tidak seberapa. Menumpuk-numpuk harta tidak ada manfaat bagi dirinya. Kehidupan hendaknya diisi dengan hikmah kebijakan. Sahabat beriman, semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dijauhkan dari api neraka dan kita termasuk golongan yang masuk surga. Amin.